warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazila Putri Padilla selaku memandu acara podcast kita pada hari ini, yaitu podcast Bina Perempuan. Nah teman-teman, aku di sini tidak sendirilah, aku bersama narasumber kita, Kak Ilma. Halo. Halo Kak Ilma. Sebelumnya nih kita perkenalan dulu dengan Kak Ilma. Perkenalkan dulu nih Kak, nama panjang Kak Ilma juga asalnya. Ya, baik. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Ilma Lia Rahma. Aku akrabnya disapa Elma. Aku berasal dari Desa Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Oh, Batola sama dong. Iya, betul lah ya. Iya, Batola juga. Oke, untuk Kak Ilma ini kesibukannya sekarang ini apa ya? Oh ya, untuk kesibukan sekarang ini, saya sebagai mahasiswa aktif semester 7, selain jadi mahasiswa, jadi saya juga aktif dalam berorganisasi, dan alhamdulillah tahun ini saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum BEM FKIP ULM. Oh, kalau kesibukan lainnya selain di organisasi, apa ya Kak? Ya biasalah, sibuk-sibuk main, sibuk-sibuk ya teman-teman lah, tapi dalam hal ini pastinya aku selalu memanajemen waktu. Oke, keren sih ya Kak Ilma ini. Oke, kita lanjut saja ini ke podcast Bina Perempuan kita pada hari ini. Untuk tema hari ini yaitu perempuan tangguh di panggung perubahan antara peran daya saing dan kemandirian. Untuk deskripsi tema kita hari ini, podcast ini mengangkat isu tentang perempuan dan daya asing di era perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Perubahan zaman menghadirkan banyak peluang, tetapi juga tantangan bagi perempuan, baik dalam pendidikan, dunia kerja, maupun kehidupan sosial. Podcast ini mengajak pendengar, khususnya dalam pendidikan, mahasiswa FKIP ULM, untuk melihat bagaimana sih perempuan bisa tetap berdaya, mandiri, dan relevan, tanpa kehilangan nilai-nilai keperempuanan dan kemanusiaannya. Untuk tujuan podcast ini nih Kak, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswanya itu sendiri, terutama kan mahasiswa FKIP ULM tentang pentingnya kesetaraan dan peran perempuan dalam perubahan sosial. Yang kedua, menumbuhkan semangat kemandirian dan daya saing bagi perempuan di lingkungan kampus. Yang ketiga, menumbuhkan pandangan kritis terhadap konsep feminisme kontekstual di Indonesia. Yang keempat, menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek perubahan tetapi subjek yang mampu menciptakan perubahan. Oke, dari tujuan tadi nih, kami ada beberapa pertanyaan untuk kakak nih. Mungkin bisa nanti memotivasi teman-teman di kampus, mungkin orang-orang luar, terutama untuk perempuan-perempuan di luar sana. Oke, kita masuk ke pertanyaan saja. Untuk yang pertama, apa sih pandangan kakak sendiri terhadap dua kata dari tema kita hari ini kan, yaitu menjadi perempuan tangguh, terutama di lingkungan kampus saat ini? Bagaimana nih tanggapan kakak? Hai, terima kasih moderator, pertanyaan yang sangat bagus ya, apalagi mengenai perempuan tangguh pada hari ini. Jadi berbicara tentang mengenai perempuan tangguh di lingkungan kampus saat ini berarti kita sudah melampaui stigma lama. Maksud stigma lama ini adalah pandangan-pandangan pada dahulu kala yang mengatakan bahwasanya perempuan tangguh itu dinilai dari seberapa mampu mereka bertahan atas penderitaan atau masalah mereka pribadi tanpa mencoba mau mengambil kendali atau mau mencoba bangkit. Kemudian perempuan tangguh ini diukur dari seberapa mampu dia menjalankan peran domestik. Kemudian juga perempuan tangguh ini diukur seberapa lemah lembutnya dia, seberapa anggunnya dia, seberapa pasifnya dia. Jadi dalam hal ini sama sekali tidak cocok dalam ranah kepemimpinan, kemudian pengambilan resiko, kemudian juga pengambilan keputusan yang penting nih di ranah publik. Tapi yang perlu kita ketahui di sini sebenarnya perempuan itu memiliki dua peran. Yang pertama itu peran di ranah domestik, kemudian peran di ranah publik. Nah, peran di ranah domestik ini peran sebagai seorang anak, istri, dan juga ibu. Kemudian untuk peran di ranah publik ini, peran kita sebagai perempuan itu bermasyarakat, kemudian pengembangan diri, kemudian pengembangan karir. Nah, pada stigma lama itu mereka hanya menggunakan peran domestik aja, yang mana peran dalam seorang perempuan. Padahal kita memerlukan yang namanya peran publik itu sendiri, Betul yang sekali. mana tadi bermasyarakat, pengembangan diri, pengembangan karir, dan ini kan merupakan hal-hal kayak semisal nih kepemimpinan perempuan, itu kan ranahnya publik. Nah, jadi berbicara tentang perempuan tangguh di lingkungan kampus hari ini, makna daripada perempuan tangguh itu adalah mereka yang mau mencoba bangkit dari kegagalan. Kemudian mereka yang mampu menjadi dirinya sendiri. Kemudian juga mereka yang berani mengambil tanggung jawab, pengambilan resiko, pengambilan keputusan penting, bahkan
di tengah-tengah pandangan yang meragukan kita sebagai sosok perempuan. Karena menjadi perempuan tangguh itu bukan berarti kita tidak boleh nangis, bukan Iya, berarti betul. kita tidak boleh lemah, bukan berarti kita tidak boleh ngeluh, tapi ini tentang bagaimana kita mencoba bangkit meski jatuh berkali-kali, tentang bagaimana kita juga menjadi diri sendiri. Karena ketangguhan itu bukan soal kita tidak takut, tapi mau melangkah meski kita takut. Ya, betul sekali. Terutama kan kita juga di era sekarang kan banyak yang mengklaim bahwa perempuan ini lemah gitu. Iya. Nggak mestilah perempuan ini memiliki jiwa kepemimpinannya kayak gitu. Nah dari itulah akhirnya perempuan ini kayak merasa insecure, terutama kan itu anggapannya masalah besar dari perempuan ini yaitu insecure kayak gitu. Aku juga sudah diklaim katanya kayak gitu bahwa perempuan ini lemah, aku nggak mau jadi tangguh, nggak mau aku lagi untuk jadi motivasi aku karena kan sudah dibilang sama Ya. orang-orang kayak gitu. Ya itu bagaimana kita aja lagi menanggapi pandangan-pandangan Iya. tersebut, dan aku harap kita tidak mendengarkan dari pandangan-pandangan negatif untuk perempuan hari ini. Keren sih ya teman-teman, bisa nih didengarkan tanggapan dari Kak Ilma ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang pemimpin di organisasi BEM Epkip nih Kak, menurut Kakak bagaimana cara kita menyeimbangkan peran antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi tanpa kehilangan arah? Mungkin lebih spesifiknya membagi waktu lah mungkin. Kehidupan akademik, organisasi, dan juga kehidupan Ya, pribadi. pribadi. Ini 3 hal ini yang pastinya penting, ada yang namanya manajemen waktu. Iya, betul sekali. Kita sangat-sangat penting nih manajemen waktu dalam 3 hal ini. Kalau biasanya dari aku itu yang pertama, aku bakal nentuin skala prioritas. Nah, jadi aku urutin nih skala prioritasku tuh yang mana aja. Kemudian ketika aku sudah menentukan skala prioritas, aku membikinnya dalam sebuah jadwal. Nih, jadi aku bikin jadwal dulu nih, aku susun untuk semisal kegiatan hari ini aku mau ngapain aja, nih aku susun. Kemudian setelah aku menyusun jadwal, perlu yang namanya eksekusi. Jadi setelah aku bikin jadwal, aku harus melakukan eksekusi dari jadwal yang sudah aku bikin, dari jadwal yang sudah aku manajemen. Dan yang paling penting itu jangan malas. Iya, Karena betul. kalau malas berarti apa yang sudah kita bikin, apa yang sudah kita jadwalkan, apa yang sudah kita manajemenkan, itu ya tadi kita bakal kehilangan arah. Jadi kayak memang penting untuk manajemen waktu, dan yang paling penting itu jangan malas juga. Jadi untuk menyeimbangkan antara 3 hal ini, antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi, itu sangat-sangat perlu yang namanya manajemen waktu. Ya, betul sekali. Anggapannya kalau kita malas, ya betul kata-kata Kak Ilma tadi, karena kan kalau kita malas itu otomatis semua yang telah kita jadwalkan itu bakal berantakan, nggak akan terlaksana satu persatu kayak gitu. Apalagi kan untuk kita sebagai organisasi ini banyak tuh acara, program-program, mungkin juga belum lagi tugas-tugas kuliah, belum lagi mungkin yang di rumah atau ngekos, mungkin lah masalah-masalah pribadi-pribadi lainnya. Mungkin dari situ kita harus bisa manage waktu, betul apa kata Kak Ilma tadi, karena kan kita sebagai mahasiswa juga, apalagi perempuan ini kalau diartikan lebih ribet daripada laki-laki, karena kan mungkin dilihat oleh laki-laki enak nih sebagai perempuan apa-apa, tapi di sisi lain juga perempuan sulit juga kayak gitu. Tapi intinya kembali lagi kepada diri masing-masing teman-teman, bagaimana kita memanage waktunya kayak gitu supaya nanti kedepannya jadi lebih baik. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, kira-kira nih menurut kakak, apakah stereotip terhadap perempuan yang pemimpin suatu organisasi masih terasa di dunia kampus saat ini, khususnya di FKIP ULM sendiri, dan bagaimana cara tepat bagi kita untuk menghadapinya? Berbicara mengenai stereotip lah, Yeah. stereotip ya. Jadi kalau dari aku pribadi memang masih terasa, walaupun seperti yang kita ketahui bahwasanya FKIP ini rata-rata kan memang banyak perempuan, tapi stereotip ini masih terasa. Dan stereotip ini menurut aku adalah hal yang susah untuk dihilangkan, karena pasti bakal ada pandangan-pandangan negatif atau pandangan-pandangan yang kurang nyaman nih untuk perempuan. Salah satunya kan contohnya pemimpin perempuan. Kayak misalnya kita di dalam organisasi pastinya kan beberapa perempuan biasanya kan memiliki circle. Iya, betul. Nah, dan hal itu tuh bisa menjadi pandangan bahwasanya perempuan itu masih sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian juga pandangan yang bahwasanya mengatakan pemimpin perempuan itu adalah pemimpin yang tidak bisa menjaga emosionalnya. Ya, betul. Kemudian pemimpin perempuan ini dikatakan katanya juga tidak, padahal hal-hal yang menjadi pandangan itu tuh adalah hal-hal yang kita mampu. Nah, jadi
bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama itu pastinya kita harus menunjukkan kompetensi diri kita Betul. kepada khalayak umum gitu. Kemudian jangan mendengarkan pandangan-pandangan negatif tentang pemimpin perempuan hari ini. Takutnya hal itu menjadi membatasi langkah kita untuk mau mengambil peran strategis di dalam organisasi. Nah, jadi selain itu penting juga kita untuk memiliki ketegasan dan berani bersuara terhadap pandangan-pandangan yang kurang nyaman tentang perempuan hari ini. Betul sekali. Apalagi kan saat ini juga yang telah di Kakak singgung juga di awal tadi kan, perempuan ini banyak yang bilang ya gak cocok nih kamu ini ngemimpin katanya. Masa ada aja laki-laki kok perempuan mau ngemimpin katanya kayak gitu. Tapi di sisi lain ya kembali lagi ke potensi diri kita. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mampu kayak gitu. Perempuan itu nggak lemah kayak gitu. Perempuan itu bisa. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu, menurut kakak, apa arti menjadi pribadi yang mandiri bagi seorang pemimpin perempuan nih, terutama gimana pandangannya? Kemandirian bagi seorang perempuan. Ya. Kemandirian bagi seorang perempuan ini adalah fondasi bagi kebebasan dan pemberdayaan diri secara utuh. Kenapa aku bilang kebebasan dan pemberdayaan secara utuh? Karena dalam hal ini memungkinkan kita untuk memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Nah, jadi menurut aku kemandirian bagi seorang perempuan itu adalah yang berdiri tegak di kaki sendiri. Karena ya tadi kita memiliki peran diri kita sendiri, kita menjalankan peran sebagai diri kita sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain gitu. Karena kan kalau kita selalu mengusahakan ekspektasi orang lain, itu kesian juga kan diri kita sendiri terbebani. Makanya kunci dari kemandirian sebagai seorang perempuan itu adalah menjalani peran dirinya sendiri gitu. Betul sekali, ingat ya teman-teman, kuncinya itu menjalani apa yang ada di diri kita sendiri. Mungkin bisa aja kita berkaca pada orang lain untuk memotivasi diri kita kayak gitu. Sebagaimana aku ini sudah kuat, aku sudah mandiri, berarti kita harus mencari lagi nih supaya ada kepuasan tersendiri untuk diri kita. Apalagi seorang perempuan ini kan banyak kurang puasnya biasanya itu, apalagi lihat orang lain, aku mau juga nih seperti dia, aku mau tergantung dia aja kayak gitu. Padahal kan dari kita perempuan ini bisa juga membuat lah atau menumbuhkan kepribadian kita sendiri lewat diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Ya penting sih untuk percaya sama diri sendiri. Seberapa potensi kepercayaan diri kita itu penting juga kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana pandangan kakak sebagai seorang pemimpin nih perempuan di organisasi terhadap konsep feminisme yang relevan bagi perempuan di dunia kampus saat ini? Memahami feminisme dalam dunia kampus. Yang perlu kita lakukan itu yang pertama adalah kita harus tahu feminisme itu apa sih. Feminisme ini kan gerakan yang memperjuangkan hak perempuan, di mana kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Kayak semisal ketika seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin, kita juga bisa nih menjadi seorang pemimpin. Karena kita memiliki potensi yang sama juga seperti laki-laki. Nah, bagaimana cara memahaminya? Selain untuk teori saja, kita juga perlu melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang dimaksud ini adalah ketika nih, tadi contohnya ketika seorang laki-laki bisa menjadi seorang pemimpin, kita pun juga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kita bisa menciptakan ruang yang aman, ruang yang bebas diskriminasi terhadap kita seorang perempuan. Jadi ya apa tadi balik lagi ke stereotip tadi kan, pandangan negatif nih. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa melakukan aksi nyata daripada feminisme tersebut itu, yaitu tadi memperjuangkan gerakan perempuan, memperjuangkan hak perempuan. Iya, betul sekali. Anggapannya kan juga sekarang ini banyak perempuan yang mungkin ditindas lah, mungkin kayak disepelekan ya gitu. Kita sebagai perempuan juga harus menjadikan diri kita nih fondasi. Ya betul, kayak kata Kak Ilma tadi kan, anggapannya berdiri di kaki sendiri. Tanpa, meskipun kita sebagai manusia sosial yang anggapannya itu masih membutuhkan juga orang lain, tetapi kan untuk diri kita juga harus juga ada percayaan diri bahwa kita tuh mampu juga gitu. Oke, ini kita sudah di penghujung nih Kak. Terakhir loh Kak,
pertanyaan terakhir mungkin nih kakak bisa memberi pesan yang dapat disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana nih, terutama kita di lingkungan fakultas, lingkungan unit juga, ataupun kampus-kampus lain nih mungkin yang melihat podcast kita hari ini ya teman-teman. Khususnya bagaimana sih berdaya di tengah perubahan zaman yang cepat ini, kayak gitu. Pesan ya? Ya, pesannya. Oke, baik, kalau pesan dari aku di tengah riuhnya perkembangan zaman ini, aku harap kita menjadi seseorang yang mampu menjaga diri kita dengan baik. Kemudian tadi menjadi diri kita sendiri. Iya. Terus juga hidup ini adalah cerita dari diri kita sendiri. Jadi tulislah cerita ini dengan berani, kemudian jadilah inspirasi bagi orang lain. Kita tahu nih, dunia ini keras, Ya, hidup betul. ini keras. Sekalipun kita seorang perempuan, hiduplah sekuat mungkin. Dan yang terakhir dari aku, jadilah jangkar sekaligus layar. Keren banget ya teman-teman pesan Kak Ilma untuk hari ini. Mungkin juga kami harapkan untuk teman-teman sekalian dan teman-teman perempuan, entah itu di fakultas, di univ lain, ataupun teman-teman yang lain, untuk menjadikan diri kita lebih percaya diri juga, dan untuk masukan orang lain bisa, untuk masukan orang lain untuk kita lebih baik lagi, namun tetaplah jadi pondasi diri kita sendiri bahwa kita mampu dan bisa. Oke, karena kita sudah di penghujung nih Kak, pesan juga sudah disampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga pesan dari Kak Ilma, pesan dari saya sendiri, dan juga mungkin podcast kita pada hari ini tentang Bina Perempuan dapat memotivasi teman-teman sekalian, dan menjadikan gimana ya, wadah bahwa perempuan ini bisa tangguh seperti itu. Oke, cukup dari kami. Saya selaku moderator Nazila Putri Padilla dan Kak Ilma Aulia Rahma. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.